Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, diambil dari Matius 1:11 ayat 29. Demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikian. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Bapa, Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita mendengarkan epistel pada minggu ini diambil dari 1 Korintus 1, dimulai ayat 26 sampai 31. Kita baca secara bergantian, yang terakhir kita bersama-sama. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seseorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Karena itu seperti ada tertulis, Barang siapa yang megah barang siapa yang bermegah di dalam Tuhan. hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian firman. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Kami akan membacakan beberapa poin penting dari warta jemaat pada hari ini, dan warta yang dibacakan di minggu keempat setelah Epifanias 29 Januari 2023 pukul 10.00 WIB. Pertama, pelantikan Panitia Pesta Huria HKBP Bandung tahun 2023. Pada kebaktian minggu pukul 10.00 WIB hari ini akan diadakan pelantikan Panitia Pesta Huria HKBP Bandung tahun 2023. Susunan panitia dapat dibaca pada warta jemaat. Nomor 2, Bonataun HKBP Bandung. Pada hari Kamis 2 Februari 2023 pukul 18.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Bandung akan diadakan Bonataun HKBP Bandung dan juga diadakan secara live streaming. Oleh karena itu, diharapkan kepada jemaat HKBP Bandung agar dapat menghadiri acara tersebut. Nomor 3, kebaktian sekolah minggu, pra-remaja, remaja, dan pelajar sidi. Pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, kebaktian sekolah minggu, pra-remaja, remaja, dan pelajar sidi akan dimulai kembali dengan jadwal sebagai berikut. Nomor 1, kebaktian sekolah minggu, waktu pukul 10.00 WIB, tempat lantai 3 Gedung Rukan. Nomor 2, pra-remaja, remaja, dan pelajar sidi, waktu pukul 10.00 WIB, tempat lantai 2 Ruang Serbaguna Gedung Rukan. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi, kita persiapkan persembahan kita. Bernyanyi dari nomor 693 ayat 1. Yesus doa Tuhan. Ibadah doa
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semuanya. Demikian juga buat saudara-saudariku yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari kitab Ayub pasal 12, dimulai dari ayat 13 sampai ayat 25. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila Ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila Ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila Ia membendung air, keringlah semuanya. Bila Ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada Dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkam orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang mencekapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan Ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kisah Ayub tidak asing bagi kita. Ayub orang saleh, orang benar, memiliki harta yang banyak dan rendah hati, tetapi dalam realita perjalanan hidupnya dia mengalami goncangan dan tantangan hidup. Artinya kesalehan, kerendahan hati, kekayaan, ataupun apa namanya tidak dapat membentengi kehidupan seseorang agar terbebas dari persoalan, masalah, dan tekanan hidup. Sepanjang kita hidup di dunia ini, kita akan mengalami berbagai-bagai aneka kehidupan yang kita hadapi. Kadang hidup kita manis, kadang hidup kita pahit, dan kadang hidup kita biasa-biasa saja.
Artinya naik turun kehidupan harus dialami oleh setiap orang. Mau orang jahat dia, mau orang baik dia, siapapun, dia harus mengalami kehidupan yang demikian. Dalam kisah Ayub melalui nas ini ada beberapa hal yang mau kita renungkan. Yang pertama, nas ini mau mengajarkan kepada kita apa yang menjadi bagian hidup kita adalah merupakan wujud keadilan dan kasih Allah. Ahana masa dingulutta ditik kisinuaingon ima hapapa terhataridaan ni holong di debata dohot hati goranna. Artinya bahwa keadilan hidup kita yang kita alami saat ini adalah campur tangan Tuhan dan merupakan rancangan Tuhan. Mau pahit mau manis, kita harus percaya itu adalah bagian dari keadilan Tuhan bagi kita, dan itu adalah bagian dari campur tangan Tuhan bagi kita, dan itu adalah merupakan rancangan Tuhan bagi kita. Dan nats ini mau menyuarakan kepada kita bagaimana kita orang percaya saat ini mampu memahaminya. Bahwa kehidupan kita saat ini kita harus percaya adalah bagian dari rancangan Tuhan. Jadi bukan hanya yang senang-senangnya saja hidup itu rancangan Tuhan. Kadang pahit juga hidup kita itu adalah merupakan rancangan Tuhan. Marsahi pehita dok sahitai ikon haporsiaut tadoi, itu merupakan bagian dari rancangan Tuhan. Dan itu harus kita percaya bahwa itu adalah bagian dari keadilan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu yang membuat Ayub dia bisa bertahan. Dia orang hebat, dia orang jujur, orang yang dekat kepada Tuhan. Tetapi dia mempercayainya bahwa hidupnya itu adalah rancangan Tuhan. Hidup yang dialami ini, hidup yang dialami, hidup yang sedang berjalan, hidup yang sedang berproses, kita harus percaya bahwa itu adalah merupakan keadilan dan rancangan Tuhan. Percayalah, setiap langkah hidup kita campur tangan Tuhan selalu ada. Yang kedua, nats ini mau menyuarakan kepada kita bagaimana hidup orang percaya saat ini mampu menerima bagian kita apa adanya tanpa harus membanding-bandingkannya dengan orang lain. Kegagalan hidup kita sering kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kegagalan iman kita sering memberontak dengan membanding-bandingkan hidup kita dengan sesama kita. Kok dia begitu ya? Kok berkatnya semakin melimpah ya? Dia tidak pernah ke gereja, dia tidak pernah beribadah, tapi berkatnya luar biasa ya. Kita semakin rajin beribadah, semakin rajin kebaktian, semakin rajin mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, kok semakin terpuruk ya? Sepertinya Tuhan tidak adil ya. Ketika kita berdiri kokoh pada prinsip membanding-bandingkan hidup dengan orang lain, percayalah, maka pemberontakanmu kepada Tuhan akan semakin merajalela.
Artinya bagaimana kita orang percaya saat ini agar kita mampu menerima bagian kita apa adanya. Kita harus menjauhkan hidup untuk membanding-bandingkan hidup kita ini dengan orang lain. Tentu dampak dari sikap yang demikian adalah kekecewaan nantinya. Kekecewaannya bukan hanya kepada orang yang kita banding-bandingkan tadi, tetapi kekecewaannya kepada Tuhan. Kita akan pasti mulai mengklaim bahwa Tuhan tidak adil. Kita sudah mulai mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi saya. Menjauhi sikap membanding-bandingkan hidup dengan orang lain, itulah yang membuat Ayub menjadi pemenang. Dia mampu keluar dari membanding-bandingkan hidup yang memang secara manusiawi kadang Ayub ada responnya. Kenapa saya Tuhan yang menerima ini? Tetapi dia tidak mau berlama-lama dalam respon manusiawinya. Budak tongi, ay baru Tuhan saya ningokan. Sianu saya leukodo songonon dua daung bisa. Itu respon manusiawi. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak bisa berlama-lama hidup di dalam respon manusiawi tadi dan bahkan menjadi bagian dan menjadi gaya hidup kita setiap saat. Nobora amanginang dang boy bereng omunan dodong amuna marpahian na baru. Dang boy bereng omunan mo dong pakyan didongan na model na baru, marsak kamu. Itu orang yang membanding-bandingkan. Dang boyan na bereng omuna dong amuna adong artana na baru. Karena orang yang membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain, kecemburuan, sakit hati dan lainnya akan berakar dalam hidupnya. Imam moledokon gabe marsahi ibana molodang ibading-badikong uluna dok na asing. Gabe marsahi ibana molotumi bodongan nasian ibana. Padahal jangan lupa, ketika semakin banyak orang yang membanding-bandingkan hidupnya dengan kita, berarti kita orang hebat. Iya kan? Mulugudak kamu membanding-bandingkan nguluku ayasing padi tay songonon namu. Berarti nau cuma aku dah usiak kamu. Atau membanding-bandingkan seorang ibu dengan ibu yang lain. Kok begitu dia ya? Begini. Nah, berarti si ibu yang dibanding-bandingkan itu lebih hebat daripada orang yang membanding-bandingkannya. Kemenangan Ayub, dia mampu keluar walaupun sudah berat, walaupun sudah sangat-sangat menderita dia rasakan, tetapi dia mampu keluar dari hidup manusiawinya yang selalu membanding-bandingkan dengan yang lain. Hendaknya kita orang percaya saat ini mampu menerima hidupnya apa adanya. Ya kalau memang begini, ya mau dibilang apa? Yang penting kita di dunia ini berusaha hidup kita akan semakin baik. Ya kalau memang sudah pahit, mau dibilang apa? Karena tidak ada orang yang mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan buatlah hidupku pahit. Nanga dong, idaku bota dong, asa huruf yang mertangiang. Tidak ada itu. Orang selalu merindukan agar hidupnya manis, agar hidupnya baik. Tetapi ketika hidupnya tidak manis, apakah dia memberontak kepada Tuhan? Apakah dia harus membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain? Kan itu yang sering. Yang mudah-mudahan pada masa kini tidak lagi. Kalau dulu 5-10 tahun yang lalu pergumulan pendeta itu, ay baru padita. Ay anakku duk buruku sumarna muli ninna. Hapi anak nyan ni sohiai pilih tahun ni peso
so marak so lunas ale laku boruna inna. Ibadikum mapeliat tahun tu parlaku ni boruna. Rokap mana ada hubungannya? Itu dia. Mau letuk pendeta hati-hati. Susah pendeta, bagaimana ya? Ternyata Ayub menjadi teladan bagi kita agar menjauhkan hidup, menjauhkan pikiran untuk membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Tetapi percayalah, apa yang terjadi dalam hidupmu saat ini itu merupakan bagian dari keadilan dan kasih Tuhan dan rancangan Tuhan. Kita harus percaya setiap rancangan Tuhan akan selalu indah pada waktunya. Amin. Yang ketiga, Nats ini mau menyuarakan kepada kita bahwa Allah sumber kekuatan dan hikmat. Sesuai dengan topik Nats kita saat ini, Allah sumber kekuatan dan hikmat. Ketika kita berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan, tidak jarang kita menemukan kegagalan. Di mana kegagalan tersebut sering juga diciptakan oleh konsep rohani yang sempit dan dangkal. Akibatnya kita mulai berpikir bahwa tidak mudah memahami kesulitan hidup. Maksudnya begini, banyak orang yang gagal menjadi kecewa dan tidak mau mengulang lagi. Padahal setiap orang sukses tidak pernah dia langsung mulus, dia pasti pernah gagal. Budo tesuku nakana sukses nguluni na suksesi. Tiga hari mahu terpuruk. Akulah terpuruk pada nami ngamar mudar-mudar ngasangan dari nol. Kembali bahkan minus lagi hidupnya. Orang yang hidup di dalam kegagalan, walaupun dia sudah berusaha, dia akan takut berpikir akan hidupnya. Kami mebir mebana di nguluna, khawatir dia dalam hidupnya. Orang yang takut gagal itu dibarengi oleh konsep rohani yang sempit dan dangkal. Halak nababir gagal, anggaplah aku nanti gagal katanya. Emang sudah pernah gagal? Belum sih, nak besohi ada gagal lah. Ngetur mebir na gagal. Dan ngerasa hodo penah ya gagal itu. HP jol malau meraih sesuatu, kadang dia berkali-kali dia gagal. Itu kalau kita lihat lompat jauh itu, lomba-lompat jauh itu bertahap dia. Dan itu selima ngalompat itu 10 meter. Jadi dia nih. Mungkin 4, 6, 8, tapi latihannya berulang-ulang. Itu sebabnya Ayub mengatakan kepada kita, Allah sumber kekuatan dan hikmat. Hikmat manusia tidak akan dapat melindungi, membungkus hidupnya. Sepintar apapun manusia untuk membungkus kehidupannya, itu tidak akan bertahan lama. Sehebat apapun manusia untuk menutupi dosanya, itu tidak akan dapat bertahan lama. Waktu akan menjawabnya. Alani mulubui pehita sonari menyakiti orang lain dan merasa sukses menyakiti orang lain, percayalah pada waktunya itu akan ketahuan. Mungkin kita bisa dengan mulut kita membungkus hal ini dengan kata-kata kita, dengan kelembutan ucapan kita. Orang lain percayalah, kemanisan kata-katamu akan terungkap pada waktunya, cepat atau lambat. Oleh sebab itu bagi orang yang sering membanding-bandingkan hidupnya, orang yang sering mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain, bertobatlah.
So sanga Tuhani membuka topengi. Itu dikatakan oleh Ayub. Allah sumber kekuatan. Tidak ada kemampuan kita. Bagaimanapun kehidupan kita saat ini tidak mampu kita membungkus hidup kita. Songo dia pehebat tak. Bagaimanapun kepintaran kita, dikatakan tadi, kepintaran dunia ini akan dapat dibungkam oleh Allah. Akan apistar bui dibayai gabel wakon. Melalui nats ini, mari kita semakin menggantungkan hidup hanya kepada Tuhan. Percayalah, kekuatan kita tidak mampu menolong kita di dunia ini. Ada kekuatan lain, yaitu kekuatan dari Tuhan. Kita tidak mampu menganalisa hidup ini, tetapi ada hikmat dari Tuhan yang akan membantu kita sehingga kita berjalan pada kebenaran dan hikmat Tuhan. Setiap sesuatu yang baik bagi Tuhan akan selalu dibenci oleh dunia ini. Akan selalu dibenci oleh orang-orang berdosa. Tetapi bagaimanapun sakitnya, pahitnya, bagaimanapun kebencian yang ditumpahkan dunia ini kepada kita, ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan dan hikmat Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang. Kita jangan mau jadi pecundang dalam hidup, tetapi kita harus menjadi pemenang dalam hidup. Penyerahan diri kepada kekuatan dan hikmat Allah, itulah yang membuat kita menjadi pemenang menjalani hidup ini. Amin. Demikian juga kepada saudara-saudariku, Bapak Ibu panitia pesta huria yang akan dilantik. Kalau saya sederhana aja mengatakannya, Tuhan yang memilih kalian seluruh panitia. Rencana Tuhan, mungkin rencana saya beda dengan rencana Tuhan. Kalau rencana saya maunya si A, si B, si C itu jadi panitia, tapi rencana Tuhan tidak. Yang walaupun ini diwakili oleh jemaat Riau Patra Kumala, Dago dan Dewan Koinonia. Artinya ketika Tuhan sudah memilih kita, berarti kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Ketika Tuhan telah memilih kita, berarti kita diajak untuk membuat yang terbaik untuk Tuhan. So tung butiru pani, so dilantik dope hamungan berbedai, anda sering ngepenitia songoni, so dilantik dope kamar soal. Iya panitia, jalan no jojo songoni penitia di gereja dulu songoni si pata. Lagi lantik dope kamar soal, bawa ama beno petulus soni. Tapi saya yakin panitia-panitia yang dipilih, udah saya lihat namanya, orang-orang yang hebat yang dipilih oleh Tuhan. Semangatlah ya. Ate, semangat mamu. Panitia. Sungguh malas do rekam na ba do. Manang nang bulay do berbeda murang do kan. Nang do ate. Pos do roha di bawah naungan Dewan Koinonia selalu memberikan bimbingan yang dahsyat ya. Yang kita lakukan, kepanitiaan yang dilaksanakan ini, yang dia lantik nantinya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Buatlah yang terbaik dan lakukan semuanya untuk Tuhan. Jangan lakukan kepada ya karena pendeta Jason, jangan, gagal hidupmu nantinya. Siapa sih pendeta Jason? Siapa sih Sintua Medan Nababan Dewan Koinonia? Gak ada apa-apanya itu, kami berdua semua Sintua juga gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Mula udah bereng memuna marsak mahamuan non tebuni pedite dulu hita lujen non muna mak ereng mani seorang do pedite ini romusi hamulateon HP hita tu satu sodin non muna man susah
Tapi ketika kita menyatakan bahwa yang dilakukan ini adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, maka berkat akan semakin melimpah dalam kehidupan kita, secara khusus seluruh panitia. Terberkatilah seluruh panitia, dan kami memohon kepada seluruh jemaat yang hadir saat ini dan melalui live streaming. Mari kita dukung panitia Pesta Huria untuk menopang berbagai kegiatan-kegiatan gereja sehingga nama Tuhan semakin termuliakan. Terberkatilah Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan memberkati hidupmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, firman-Mu, kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami agar menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan pengasihan. Kekuatan dan hikmat dari Tuhan yang membungkus hidup kami sehingga hidup kami menjadi selamat dan kami menjadi pemenang. Jauhkan hidup kami untuk membanding-bandingkan hidup kami dengan orang lain, dan yakinkan kami bahwa segala hidup kami saat ini adalah merupakan rancangan dan kasih keadilan Tuhan kepada kami. Roh Kudus-Mu menuntun hidup kami agar kami tetap setia mengikut Engkau ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat. Berkati segala pekerjaannya, yang bekerja di instansi swasta, di instansi pemerintah, yang sedang menjalankan usahanya, dan yang bekerja di berbagai profesinya. Berkati pekerjaannya ya Tuhan, sehingga pekerjaannya menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit saat ini, yang terbaring di rumah sakit, yang sedang dalam pemulihan di rumahnya. Kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan, dan kiranya Tuhan memperlihatkan kuasa-Mu kepada mereka sehingga sakit penyakit dalam tubuh jemaat-Mu dapat pergi begitu saja dan tubuhnya pulih seperti sedia kala. Kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang merindukan keturunan. Tak henti-hentinya kami memohon itu kepadamu, karena kami tahu itu bagian dari rencana Tuhan agar mereka lama menunggunya, dan kami percaya segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Berikan ya Tuhan keturunan kepada jemaat-Mu yang merindukannya. Kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun 1 minggu ini, terkhusus pada hari ini. Tuhan telah tambahkan umur kepada mereka. Kami percaya berkat-berkat yang lain pasti Tuhan tambahkan kepada mereka. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang merindukan pasangan hidup. Kiranya Tuhan menunjukkan pasangan hidup kepada anak-anak Tuhan, pasangan hidup yang sepadan. Dan kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang mau mencari pekerjaan, kiranya berkati dan tunjukkan pekerjaan yang layak kepada mereka ya Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan yang masih studi saat ini di berbagai sekolah atau perguruan tinggi, kami serahkan anak-anak Tuhan kepada tangan pengasihan-Mu, sehingga anak-anak-Mu ya Tuhan dapat menjalankan tugasnya sebagai siswa, sebagai murid, mahasiswa atau apapun namanya. Tuhan memberkatinya sehingga melalui studinya dia dapat menggapai cita-citanya dengan sukacita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang berduka, yang sedang berbeban berat. Kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Kiranya kekuatan dari Tuhan dan penghiburan dari Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Kami serahkan juga ya Tuhan berbagai program gereja-Mu, agar Tuhan mendahului segala program-program yang akan dijalankan
dan seluruh program dapat berjalan dengan baik sebagai jalan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa buat panitia yang akan dilantik hari ini, panitia Pesta Huria. Kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu, kiranya seluruh panitia dapat bekerja sama, bersinergi untuk menggapai sesuatu yang dirindukan oleh gereja-Mu, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai seluruh panitia sehingga kepanitiaan dapat berjalan dengan baik dan penuh sukacita. Bapa di dalam kerajaan surga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan ke tangan pengasihan dan kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Oh
Hurian itu hatta di bagasan Kristus Yesus noeng masuk mahita tu acara pelantikan panitia Pesta Huria HKBP Bandung tahun 2020. Mari di mahita sian buka de nomor 467 ayat sada. Hamu akadongan ruas ni Huria HKBP Bandung Resort Bandung Riau Martadinata masuk mahita tu acara pelantikan panitia Pesta Huria HKBP Bandung tahun 2020 alani tatangi homa SK si jahaon ni sekretaris ni Huriata. Surat keputusan nomor 004 D angka Romawi 18 garis miring RBRM garis miring HB garis miring SK garis miring 1 Romawi garis miring 2023. Pimpinan Jemaat HKBP Bandung Resort Bandung Riau Martadinata yang berkedudukan di Jalan LLRE Martadinata nomor 96 Bandung menimbang perlunya segera mengangkat panitia Pesta Huria HKBP Bandung tahun 2023 mengingat aturan peraturan HKBP tahun 2002, memperhatikan program kerja HKBP Bandung Resort Bandung Riau Martadinata tahun 2023 dan Sermon Parhalado Partohonan HKBP Bandung tanggal 24 Januari 2023. Memutuskan dan menetapkan mengangkat panitia Pesta Huria HKBP Bandung tahun 2023 sebagaimana daftar nama-nama panitia terlampir dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah diaturkan di dalam aturan peraturan HKBP tahun 2002. 2. Mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan untuk kegiatan Pesta Huria HKBP Bandung tahun 2023. 3. Segala keputusan hasil rapat panitia sebelum dilaksanakan harus disampaikan kepada pimpinan Jemaat HKBP Bandung Resort Bandung Riau Martadinata untuk disetujui. 4. Membuat laporan pertanggungjawaban paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan tersebut selesai. 5. Demikianlah surat keputusan ini dibuat dengan catatan jika ternyata di dalam membuatnya terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Januari 2023. Pimpinan Jemaat HKBP Bandung, Pendeta HKBP Resort Bandung Riau Martadinata, Pendeta Jason Semajuntak STH MM ditandatangani. Untuk nama-nama yang akan kami panggilkan dalam panitia ini, kami mengundang panitia inti dan koordinator-koordinator seksi untuk hadir, untuk naik ke atas mimbar. Sedangkan untuk anggota panitia, kami undang untuk bangkit berdiri di tempat masing-masing. Lampiran surat keputusan pimpinan Jemaat HKBP Bandung, Pendeta Resort HKBP Bandung Riau Martadinata, nomor 004 garis miring D angka Romawi 18 garis miring RBRM garis miring HB garis miring SK garis miring 1 garis miring 2023 tentang panitia Pesta Huria HKBP Bandung
tahun 2023. Penanggung jawab, pendeta resort, penasehat, seluruh pendeta fungsional, ketua Dewan Koinonia, seluruh Parhaladu. Ketua, calon Sintua Nyonya Kerdina Limbong Boru Silalahi. Wakil Ketua, calon Sintua Nyonya Nancy Pakpahan Boru Hutauruk. Bendahara, Sintua Nyonya Megah Siregar Boru Panggabean. Wakil Bendahara, Nyonya Eri Dermina Sihombing Boru Simanjorang. Sekretaris, Sintua Arnold HF Simajuntak. Wakil Sekretaris, Olivia Boru Tambun. Koordinator Dana, Sintua Nyonya Titin D. Marpaung Boru Simajuntak. Anggota, seluruh Sintua WIK. Koordinator acara, Nyonya Ratna Sitorus Boru Napitupulu. Anggota untuk ibadah akan diatur oleh Huria. Anggota untuk perayaan MK Sekolah Minggu, Nyonya Okta Pardede Boru Pangaribuan, Nyonya Ella Hutahayan Boru Simangunsong, Sean Limbong, Ruth Boru Pasaribu, Gracia Boru Samosir. Koordinator konsumsi, Nyonya Rustina Sianturi Boru Simbolon. Anggota 1. Nyonya Kristelina Sianturi Boru Sihombing. 2. Nyonya Rosma Simangunsong Boru Siagian. 3. Nyonya Murni Nainggolan Boru Huta Barat. 4. Nyonya Rotua Hutahayan Boru Pangaribuan. Koordinator penerima tamu, Nyonya Ida Tambun Boru Harianja. Anggota 1. Nyonya Rohana Simbolon Boru Naibaho. 2. Nyonya Lorinda Pardede Boru Sinurat. 3. Nyonya Betty Simajuntak Boru Pangaribuan. 4. Nyonya Esrawati Sitorus Boru Tobing. 5. Nyonya Rauli Situmorang Boru Naibaho. 6. Nyonya Meitilina Sitompul Boru Pohan. Koordinator perlengkapan, dekorasi, publikasi, Sintua Perulian Simajuntak. Anggota 1. Sintua South P. Simbolon. 2. Sinar Simajuntak. 3. Hilmar Simajuntak. 4. Jericho Simajuntak. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Januari 2023, pimpinan Jemaat HKBP Bandung, Pendeta HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata, Pendeta Jason Simajuntak STH MM ditandatangani. Na jongjong dohamu nuaing di julo ni debata di tongani Huriana. Na ulo dohamu mangulahon ulau pakubasion di Huria HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata, Gabe Panitia Pesta Huria HKBP Bandung tahun 2020 hobar tu aturan doh peraturan ni HKBP na olon nohami sai dipargogoi Tuhani mahami patu pahon saluhut nai atong sadarion di minggu opat dung Epipanias 20 sia Januari 2020 ulantik mahamu Gabe Panitia Pesta Huria HKBP Bandung tahun 2020. Di bagasan guar di bata ama, dohok guar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohok guar itu di Perbadia. Gabe Panitia Pesta Huria HKBP Bandung tahun 2020 mahamuna saluhna. Amin. Martangi yang mahita ale tu hade bata hu pasahat tamima saluhu panitia na jongjong noaing dia pamu nama melihut dirina marhubas marhiti ulaun Pesta Huria HKBP Bandung tahun 2020 ramoti jala perbisuhi manasida lahu patupahon ulauni gohi jala tupahi manasida marhiti habisuhon nasiat ho asa denggam merdala pakku basion nasida ho bartu lomoni roham ramoti mahuriam HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata asa totong di bagasan lasni roha di gohi dami doho holong nasiakko ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si hokopami
Amin. Jadi nasidama nagabe panitia pesta huria dibuka jo masker rasita dan meloro menjalodana. Oh lo. Ngabe ngeta darua sate do na live streaming nasidama ka panitia te meloro maju pangehamu berarti nariko tutuhani mai. Ngabui be ngabe te Hudul mahamu mari de mahita los jongjong ma saluhna 720 ayat sada. Marsino danonu marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Demikian pelayanan yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan seluruh pelayanan kami. Tuhan memberkati. Horas. Untuk panitia kita fotoan atau enggak usah? Foto. Kalau fotoan mari.